Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namun budaya, salam sejahtera, dan salam bahagia bagi Bapak Ibu guru hebat semua dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Denny Saputro. Saat ini saya bertugas sebagai guru mata pelajaran IPS di Yayasan Hang Tuah Cabang Surabaya, tepatnya di SMP Hang Tuah 6 Excellent Juanda. Sebagai guru dalam pembelajaran, seringkali kita melihat atau menemukan peserta didik yang kurang bersemangat, kurang motivasi, atau merasa bosan ketika mengikuti pembelajaran di kelas. Hal tersebut tercermin di dalam salah satu kelas yang saya ajar, di mana saat saya melakukan pembelajaran dengan metode ceramah, banyak dari siswa atau peserta didik yang justru malah tertidur atau bermain sendiri bersama teman sebayanya. Sehingga dengan adanya hal itu, dari 25 peserta didik terdapat 11 peserta didik yang belum mencapai kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Melihat hal tersebut, saya mencoba merefleksi atau mengevaluasi pembelajaran yang selama ini saya lakukan di kelas tersebut. Langkah awal yang saya lakukan adalah dengan melakukan coaching kepada peserta didik untuk mengidentifikasi masalah. Hasil coaching kepada peserta didik adalah pembelajaran yang saya lakukan ternyata kurang sesuai dengan gaya belajar sebagian peserta didik yang ada di dalam kelas tersebut. Langkah selanjutnya adalah dengan meminta coaching dari rekan guru untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Solusi yang berhasil didapatkan adalah saya harus melakukan perubahan terhadap gaya mengajar yang saya lakukan di kelas tersebut, yaitu melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yaitu diantaranya pembelajaran berdiferensiasi berbasis konten, proses, dan produk. Terakhir, sebelum saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, saya terlebih dahulu mendiskusikan terkait dengan rencana saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas kepada wakil kepala sekolah atau wakas sekolah di bidang kurikulum. Sekaligus saya meminta masukan-masukan terkait penerapan pembelajaran dalam pembelajaran IPS kelas 8 sub bidang sejarah dengan judul Pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Saya mencoba mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi melalui metode project based learning dengan pembelajaran berbasis konten, proses, dan produk tersebut. Pelaksanaan pembelajaran dimulai dengan melakukan asesmen diagnostik. Ini bukan untuk memetakan peserta didik sesuai karakteristik dan kebutuhan belajarnya. Asesmen diagnostik yang digunakan adalah asesmen yang difokuskan untuk mengetahui tingkat pemahaman awal peserta didik terkait materi yang akan diajarkan, yaitu berupa 5 soal pilihan ganda dan 5 soal jawaban singkat melalui Google Chrome. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik tersebut, diperoleh data tentang pemahaman awal peserta didik dari 25 peserta didik. Sebanyak 16 peserta didik memiliki pemahaman utuh, serta sisanya masih belum begitu paham terkait materi yang akan diajarkan di dalam kelas. Langkah berikutnya, saya juga melakukan asesmen diagnostik non-kognitif melalui website Aku Pintar yang saya fokuskan untuk menggali gaya belajar peserta didik, di mana hasil asesmen diagnostik non-kognitif ini didapatkan hasil, yaitu terdapat 13 peserta didik memiliki gaya belajar visual, 7 peserta didik memiliki gaya belajar kinestetik, dan 5 peserta didik memiliki gaya belajar auditorial. Untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik, sehingga peserta didik bisa mendapatkan pengalaman belajar yang tepat berdasarkan hasil asesmen yang sudah saya lakukan, maka saya memulai mengelompokkan peserta didik menjadi 4 kelompok besar. Dari kesemuan peserta didik, saya mengelompokkan peserta didik sesuai dengan gaya belajar masing-masing, sehingga didapatkan 2 kelompok peserta didik yang bergaya visual, 1 kelompok peserta didik yang memiliki gaya belajar auditorial, dan 1 kelompok peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik. Masing-masing kelompok akan saya sajikan konten pembelajaran yang berbeda-beda sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing.
Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah Project Based Learning dengan submateri pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Pada hasil akhir pembelajaran, setiap kelompok akan menghasilkan sebuah produk, yaitu berupa pop-up book 3D yang berupa berbentuk candi dari peninggalan Hindu-Buddha yang akan dibuat oleh peserta didik itu sendiri. Tahap pertama yang saya lakukan adalah orientasi peserta didik, di mana untuk peserta didik yang bergaya belajar visual akan saya arahkan untuk melakukan pengamatan terkait candi peninggalan Hindu-Buddha melalui website Sketchfab. Pengamatan terkait candi peninggalan Hindu-Buddha melalui website Sketchfab, hal tersebut bertujuan agar peserta didik mengetahui bentuk candi dengan visual 3D yang menarik. Kemudian, untuk kelompok kinestetik, saya arahkan dengan melakukan pengamatan langsung keluar kelas. Hal ini disebabkan karena depan sekolah kami terdapat replika candi gerbang, yaitu merupakan replika candi dari peninggalan kerajaan Majapahit. Sedangkan untuk kelompok yang bergaya auditori, saya arahkan untuk mendengarkan penjelasan langsung terkait materi yang diajarkan sesuai dengan guru yang mengampu, yaitu saya sendiri. Setelah peserta didik mendapatkan informasi terkait materi pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia berdasarkan gaya belajar mereka masing-masing, tahap selanjutnya yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar berdiskusi satu kelompok. Pada tahap ini, peserta didik diarahkan untuk berdiskusi terkait proyek yang akan dibuat. Dan tahap selanjutnya, peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya. Kesempatan bertanya itu 1-2 pertanyaan per kelompok. Hal ini diharapkan agar peserta didik mampu untuk menguasai materi dengan baik. Setelah dirasa setiap peserta didik pada setiap kelompok sudah menguasai materi yang diajarkan, tahap selanjutnya adalah peserta didik mulai membuat pop-up sesuai dengan materi yang diajarkan. Pada tahap ini, saya memberi tugas pada peserta didik untuk membuat pop-up candi, yaitu berupa candi Hindu-Buddha peninggalan pada kerajaan Mataram kuno. Setelah pop-up berhasil dibuat, di setiap kelompok wajib mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya di dalam kelas. Dan tahap selanjutnya yaitu menyimpulkan pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Kesimpulan pembelajaran ini dilakukan untuk mengetahui seberapa paham peserta didik dapat mengerti atau memahami tentang proyek materi yang telah diajarkan di dalam kelas. Terakhir, peserta didik merefleksikan atas pembelajaran yang telah dilakukan. Perkenalkan, nama saya Okta Bima dari SMP Hang Tuah 6 Excellent Juanda. Menurut saya, pembelajaran peserta ini sangat baik karena sesuai dengan yang saya harapkan. Pembelajaran tersebut membuat saya semakin bersemangat dalam pembelajaran. Perkenalkan, saya Keisha. Setelah mengikuti pembelajaran Mr. Denny, saya menyimpulkan pembelajaran yang dilakukan Mr. Denny sangat bervariasi. Memang saat awal saya mengantuk dan tertidur. Namun setelah Mr. Denny merubah cara pembelajaran dalam kelas, saya semakin bersemangat dan bisa lebih fokus kembali. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi bertujuan agar pembelajaran bisa lebih kondusif dan efektif. Selama proses pembelajaran sudah tidak ada lagi peserta didik yang terlihat bosan, tidur, ataupun bergurau dengan teman pada saat pembelajaran. Dan potensi peserta didik dapat terlihat ketika pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Setelah melakukan pembelajaran di kelas, saya membagikan pengalaman pembelajaran yang saya lakukan kepada rekan-rekan guru lainnya, terutama rekan-rekan guru di sekolah yang saya ajar, yaitu di SMP Hang Tuah 6 Excellent Juanda. Setelah saya mengamati dengan seksama pembelajaran berdiferensiasi yang telah dilakukan oleh Mr. Denny, saya sangat cukup tertarik dengan pembelajaran yang dilakukan oleh Mr. Denny karena begitu kreatif dan inovatif. Maka saya sebagai rekan guru perlu mengapresiasi dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar peserta didik tidak merasa bosan dengan pembelajaran yang dilakukan dalam kesehariannya.
Setelah saya mengikuti pengimbasan pembelajaran Pak Denny, saya menyimpulkan bahwa proses pembelajaran Pak Denny sangat kreatif dan sangat memotivasi peserta didik. Oleh karena itu, saya sebagai rekan guru sangat termotivasi dan sangat terinspirasi untuk menerapkan pembelajaran yang diajarkan Pak Denny. Harapannya praktek baik yang saya lakukan ini dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat lainnya. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, mari kita wujudkan Merdeka Belajar di Yayasan Hang Tuah.